Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman, sahabat harum manis, pengusaha-pengusaha harum manis, pedagang-pedagang keliling. Saya doakan selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam usahanya, dan diberikan kesuksesan. Seperti biasa, kita berjumpa lagi ya di channel Rahmat Gula Bodas, putaran tentang mesin harum manis. Dan video kali ini kita akan pengetesan mesin lagi untuk dikirim ke Bekasi. Dan mesin kali ini atas nama Bapak Agus Catur Prasetyo dari perumahan Titian ya. Titian, Blok K3 nomor 22, Kecamatan Medan Satria, Kelurahan Kalibaru, Bekasi. Sebelum kita kirim, kita tes terlebih dahulu untuk mesinnya. Dan di sini juga saya menerangkan mesin belum diuji coba sama sekali, ini masih bersih ya. Masih bersih. Untuk kelengkapannya seperti biasa, kita menggunakan adaptor atau kita bekali adaptor 30 ampere. Ini beda dengan yang biasa beredar di pasaran ya. Kalau di pasaran biasanya menggunakan yang 10 ampere. Ini kita bekali sesuai pengalaman kita 30 ampere ya. Harganya juga jauh berbeda dengan yang 10 ampere. Kalau menurut saya ini sangat kuat ya atau awet. Beda yang 10 ampere, saya pernah coba itu mudah meletus atau terbakar. Jadi insya Allah tidak mengecewakan. Nah ini untuk pengaturan kecepatan. Kalau untuk mesin saya sendiri, saya hobi menggunakan dimmer ya. Ini tergantung selera mau pakai atau tidak juga. Cuman kalau untuk saya pribadi, saya selalu menggunakan dimmer karena tujuannya nanti untuk harum manisnya atau cara pembuatan harum manisnya bisa dimainkan ya ketika banyak anak-anak untuk menarik daya beli. Ini kita menggunakan dimmer 40 ampere ya. Kalau yang biasa beredar di pasaran juga pakai dimmer yang 8 sampai 10 ampere. Ini jauh berbeda ya untuk harganya juga. Ini 40 ampere kita. Ini kita jual pengalaman juga. Insya Allah awet. Biasanya boros di bagian ini ya. Untuk kelemahan mesinnya boros di bagian on off. Nah, tapi tergantung ramai pembeli ya. Tergantung cara kerjanya juga. Nanti kita bekali juga untuk stoknya. Perlengkapan lainnya ada corong, ada juga plastik. Kita bekali plastik dan stick ya. Stick ini kita bekali khususnya untuk pemula karena memang beliau masih pemula ya, masih pemula. Nanti kita bekali ini khusus pemula ya. Jadi kalau yang udah master atau udah senior kita tidak bekali ya. Terus untuk tungku seperti biasa saya menggunakan tungku 8 cm ya. Tungku 8 cm dengan ketebalan 1 mili, bodi 0,8 ya atau kipas 0,8. Ini untuk lubangnya sendiri ini kita press ya, kita press menggunakan matres juga alatnya. Jadi tidak kita slap atau tidak kita gunting atau tidak dibor. Jadi untuk hasilnya sendiri tidak akan menimbulkan bintik atau serat kasar. Jadi ketika harum manis masuk ke mulut langsung liur seperti kapas ya. Untuk bearingnya, bearing atau rumah bearing ini kita bubutan. Bubutan, pengapian kita menggunakan Rene ya. Untuk puli dinamo ukuran jumbo agar tarikan lebih enteng. Kita tes untuk putarannya ya. Kita tes untuk putarannya terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini untuk putarannya, suaranya senyap ya. Ini masih bisa tinggi. Nah, ini masih bisa tinggi. Ini udah pol. Suaranya masih senyap. Tapi nanti kita atur di 80%. Nah, seperti ini. Jadi kita ketika menggunakan atau produksi harum manis karakter sangat mudah ya.
Ini saya menggunakan dimmer. Ini tergantung selera ya, ada yang tidak menggunakan dimmer, ada juga yang menggunakan dimmer. Oke, lanjut untuk di bagian pipa. Di bagian pipa ini kita menggunakan pipa ala impor Cina ya, ala produk-produk Getra atau mungkin Maxindo ya. Pipanya hampir seperti itu, cuman kita produksi sendiri. Nah, seperti ini untuk hasil apinya, api biru ya. Ini untuk apinya api biru, jadi tidak meninggalkan kerak hitam di bawah tungku. Untuk apinya sendiri api biru. Ketika siang hari dia hampir tidak kelihatan ya, cukup diraba aja panas. Oke, lanjut kita tes ya. Oke, sebelumnya ini mesin belum sama sekali diuji coba ya. Jadi tidak ada rekayasa kita membuat dulu video atau mungkin kita tes dulu lah, kita tes dulu mesinnya terus langsung kita buat video, enggak ya. Ini real, gagal atau tidak ini real, masih belum kita coba. Masih bersih ya, masih utuh. Jadi untuk beliau yang pesan mesin atas nama Bapak Agus, ketika tungkunya mungkin sudah berubah warna, ini mesinnya, ini hasilnya, ini yang kita kirim. Jadi nggak ada kita ganti atau segala macam, karena kita udah izin juga sama si pemilik atau si pemesan. Oke, langsung saja kita hidupkan api. Oke, kita ambil dulu gulanya. Oke, bisa. Ini ada gula warna biru. Oke, mohon maaf ya untuk tampilannya nih, saya lagi kerja, celananya bolong-bolong. Masih proses pembuatan mesin. Untuk selanjutnya kirim ke Maluku. Mohon maaf untuk tampilannya agak kurang sopan. Ini ya, kita menggunakan gula merek GMP. Buat teman-teman yang sedang belajar, bisa menggunakan gula yang butirannya besar-besar ya. Tapi ketika Anda sudah bisa mau menggunakan gula karungan juga nggak apa-apa, gula bubuk. Kita jangan pakai gula merah aja sama gula tepung ya. Oke, langsung kita tes ya. Untuk cara pembuatan harum manisnya, kita hidupkan dulu apinya. Oke, khususnya buat pemula ya. Khususnya buat pemula, kita belajar bersama cara membuat harum manis. Kita masukkan dulu untuk plastiknya. Ini saya sarankan ketika Anda sedang belajar, ini misalkan dikasih tepung ya, dikasih tepung, kita masukkan. Coba kita membuat harum manisnya 1 sendok ya, 1 sendok. Kita coba dulu 1 sendok ya. Oke, kita putar. Dimmernya kita setel. Apinya terlalu besar. Oke. Ini ya, untuk hasilnya seperti ini disebabkan api yang terlalu besar. Jadi kita setting lagi dari awal. Kita setting lagi untuk putarannya, kita setting lagi.
Kita masukkan lagi 1 sendok ya. Untuk apinya kita lihat. Oke. Kita coba masukkan lagi 1 sendok ya. Kita putar. Kita ratakan. Khususnya untuk pemula, nanti untuk cara gulungnya usahakan di bagian depan terlebih dahulu ya, dikasih tepal di bagian depan. Cara gulungnya harus merata ya. Oke, cara gulungnya harus merata. Usahakan posisinya dengan seperti ini, langsung masuk ke dalam corong atau plastik ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk cara masukkannya ditekan sambil diputar. Ini untuk hasilnya ya. Ini sebenarnya 1 sendok juga udah jadi ya. Cuman saya sarankan ketika produksinya di siang hari, trik panas mataharinya luar biasa, panas ya. Jangan sampai harum manisnya istilahnya tipis, nanti mudah menciut di bagian atas ya. Untuk hasil harum manisnya ini seperti ini, hasilnya alhamdulillah kering. Kita masukkan lagi untuk plastiknya. Usahakan untuk belajar di siang hari ya, di siang hari, untuk melancarkan pergerakan tangan. Nanti ketika Anda sudah bisa, Anda bisa belajar di malam hari atau membuat harum manis di malam hari gitu, teman-teman ya. Untuk hasilnya alhamdulillah kering ya. Karetnya putus. Karetnya putus, jadi plastiknya jadi pendek. Karetnya putus lagi bos. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk cara ikatnya seperti ngikat minyak. Ini kita tes lagi. Kita coba 1 sendok ya. Kita coba 1 sendok warna hijau. Kita masukkan 1 sendok. Kita coba 1 sendok ya. Kita putar dulu, kita ratakan. Kita ratakan ya. Oke, buat si pemesan mesin atas nama Bapak Agus, ini ya untuk cara pembuatannya, terlebih dahulu di bagian depan harus digulung atau dikasih tebal terlebih dahulu ya. Tujuannya nanti ada tekanan ketika masuk harum manis ke dalam plastik. Seperti ini, jaraknya jangan terlalu jauh, 4 jari. Setelah besar seperti ini ya, kita maju secara perlahan ya. Nah, usahakan gulungannya merata. Usahakan gulungannya merata. Balutannya juga merata ya. Kita kasih lagi setengah sendok.
Balutannya merata ya dari ujung sampai ujung. Terus untuk di bagian akhir seperti ini, ditekan sambil diputar ya. Jadi cara memasukkan harum manisnya ditekan sambil diputar. Untuk hasilnya alhamdulillah kering ya. Ini untuk hasilnya. Nih. Hasilnya kering, mohon maaf bukan untuk dimakan ya. Ini hanya uji coba aja. Nah, kita masukkan lagi. Untuk hasilnya kering ya teman-teman. Jadi nggak ada editan lah, nggak ada rekayasa. Ya, kalau hasilnya kering-kering ya, kalau basah-basah gitu. Cuma nanti untuk kedepannya ketika mesin sudah sampai di si pemilik atau di tujuan, insya Allah kita bantu. Dan juga memang kenapa adanya video ini agar dipelajari di dalam video ini cara pembuatannya ya. Minimal kuncinya pergerakan ya. Ikuti pergerakan saya dan durasinya. Mudah-mudahan bisa, insya Allah mesinnya bermanfaat, berkah barokah untuk usahanya. Oke, seperti ini. Ini kalau di sini kita jual 10.000 ya. Jadi kalau untuk 2 bungkus ini kita jual berarti 20.000 ya. Usaha yang sangat menggiurkan ya. Ini 2 bungkus ini belum habis 1/4 ya. Kalau 1/4 tuh biasanya bisa menghasilkan 10 bungkus dalam 1/4 gula ya. Berarti kalau kita jual 10.000, 1/4 gula bisa menghasilkan 100.000. Tinggal Anda kalikan saja ya total per kilonya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya untuk hasilnya. Sekali lagi ya, kita buat lagi yang warna biru ya agar lebih paham, tidak gagal paham juga nih ya. Untuk cara pembelajarannya khususnya untuk Bapak Agus atau teman-teman yang sedang belajar, ini cara pembuatannya seperti ini. Kita masukkan gula terlebih dahulu 2 sendok takar ya. Jadi kita ketahui ini 2 sendok takar, pas 2 sendok takar. Selanjutnya kita hidupkan api, kita putar, kita ratakan ya. Kita diamkan menunggu dia panas. Selanjutnya kita masukkan plastik. Usahakan yang sedang belajar ya, untuk Bapak Agus ini dikasih tepung ya, tepung kanji atau kalau kata orang Sunda mah dikasih aci ya. Kasih aci. Nah, jadi seperti ini ya. Usahakan disimak baik-baik. Ini di bagian as ya, misalkan ini as. Ini as ya. Kita gulung di bagian depan terlebih dahulu seperti ini. Kita putar. Nah, ini kita putar ya. Kita gulung di bagian depan terlebih dahulu seperti ini. Nah, ini adalah seperti ini ya. Ini usahakan gulungannya merata ya. Gulungannya merata. Matikan putaran. Ini tangan ini tetap putar ya. Matikan putaran juga. Matikan api. Jadi kalau sedang belajar jangan ada jeda seperti ini. Ketika sudah beres, langsung aja buru-buru masuk ke dalam plastik seperti ini. Langsung ya. Kalau sedang belajar jangan dulu diangin-angin atau ada jeda. Jadi langsung tarik. Kenapa seperti ini? Agar di bagian sini terhempas hangat ya. Terhantar hangat. Bagian ininya, maaf, terhantar hangat, jadi sangat mudah untuk masuk ke dalam plastik. Seperti itu teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat, bisa dipraktekkan khususnya pemula. Dan adanya video ini mohon maaf bukan untuk menggurui ya,
para senior yang skillnya sudah mumpuni, hanya sekedar berbagi dari pemula untuk pemula agar modal yang Anda keluarkan bisa bermanfaat sebagaimana mestinya yang diharapkan usaha di bidang harum manis. Oke, seperti ini ya, karena tidak sedikit yang beli mesin harum manis istilahnya gagal karena hasilnya lengket dan tidak dikasih tahu atau mungkin diajarkan oleh si pemilik mesin. Seperti itu teman-teman ya. Jadi saran saya, carilah orang-orang yang berkompeten di bidang harum manis, minimal bisa mengajarkan Anda, memberikan pengarahan tata cara pengerjaannya, pembuatannya, agar modal Anda bermanfaat ya. Jangan buang-buang waktu Anda dan jangan buang-buang modal Anda ya. Karena ketika sudah bisa untuk membuat harum manis, usaha yang sangat luar biasa ya teman-teman. Bayangkan saja dalam 1 kilo gula bisa jadi uang 400.000. Itu harum manis yang seperti ini, yang bantal, belum lagi yang bikin karakter ya. Bikin karakter itu lebih istimewa lagi teman-teman. Kita bisa jual harga 25, 35, bahkan 20 bisa. Jadi tergantung wilayah masing-masing ya untuk ekonominya, harga jualnya. Seperti itu teman-teman. Mungkin untuk karakter nanti kita belajar secara offline ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini untuk pengetesan yang keempat atau pembuatan yang keempat ya. Untuk mesinnya sendiri ini sudah bisa dimainkan ya teman-teman. Untuk mesinnya sendiri sudah bisa dimainkan. Jadi kenapa saya menggunakan dimmer? Karena tujuannya seperti ini teman-teman. Bisa kita mainkan ketika banyak anak-anak atau ibu-ibu yang memang sangat ingin sekali melihat cara membuat harum manis. Panaskan lagi. Oke, kita kasih rata dulu ya. Kita kasih rata. Ini untuk bawahnya agak sedikit getar karena memang tidak dikasih alas ya, cuma dikasih karet aja. Cuman insya Allah ketika nanti dipasang di gerobak ini nggak bakalan ada getar ya. Oke, lanjut ya untuk pengetesannya. Kurang asik kalau ada getaran seperti ini, kita ganjal dulu. Ganjal dulu ya. Jadi ganjal ya. Ganjal dulu. Kayaknya kurang menarik teman-teman ya. Nah, ini kita tes lalu. Oke, ini tidak berisik ya, cuma tadi ganjal. Hidupkan api. Kita setting putaran. Kita tunggu panas. Jadi seperti ini ya teman-teman, kita praktek. Ini fungsinya kita menggunakan dimmer ya. Ini untuk harum manisnya. Ini tidak mudah menetes ya, tidak mudah menetes atau mungkin lengket, tapi tergantung cuaca juga ya. Untuk cuaca masing-masing di kota-kota Anda mungkin berbeda. Oke, tes ya. Jadi seperti ini untuk cara memainkan harum manisnya. Jadi seperti itu teman-temannya. Untuk jaraknya sendiri nih paling jauh 3-4 meter. Paling jauh ya. Habis itu dia bakal putus. Kita masukkan yang warna merah selanjutnya. Nah, seperti itu ya nih. Jadi seperti ini teman-teman cara pembuatan harum manisnya, bisa dimainkan ya. Loh.
Untuk mesinnya sendiri sudah bisa dimainkan. Oke, lanjut kita masukkan ke dalam plastik. Ini kegedean ya, kegedean. Seperti itu teman-teman ya. Untuk hasilnya dari sini juga nggak ada. Kalau lengket dia nempel di sini. Barusan kegedean ya. Untuk dimainkan seperti itu biasanya boros gula yang tadinya 2 sendok jadi 2 sendok setengah atau 3 sendok. Cuman daya tariknya ya bisa kita mainkan itu di waktu-waktu tertentu ya, ketika banyak pembeli. Jadi seperti itu untuk mesin harum manisnya ya. Oke, kita udah buat 4 bungkus ya. Ini lumayan, udah 40.000 ya. Intinya dalam usaha itu kan perhitungannya bagaimana caranya kita kembali dulu modal ya. Jadi kita beli gula 1 kilo, ada yang beli 1 juga udah balik modal ya, atau mungkin beli 2 udah balik modal. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman, bisa membantu teman-teman juga yang sedang belajar. Usahakan buat teman-teman pemula, jadilah orang-orang yang berkompeten di bidang harum manis. Minimal bisa mengajarkan Anda agar modal Anda tidak sia-sia ya. Sekian saja dari saya Rahmat Gula Bodas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan pekerjaan Anda menjadi sebuah hobi. Salam Gula Bodas.